Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Pendek, Mencoba Jadi Lebih Baik. Hari ini, kita akan membahas sebuah buku luar biasa yang telah menginspirasi para pemimpin dan organisasi di seluruh dunia, Start With Why, karya Simon Sinek. Buku ini bukan hanya tentang kepemimpinan, tapi tentang bagaimana menginspirasi tindakan dan membangun sesuatu yang bermakna, berkelanjutan, dan berdampak. Sembari melihat video ini, Anda bisa menyiapkan alat tulis untuk membuat catatan Anda sendiri. Catatan dapat membuat proses belajar dan mengingat informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini dapat membantu untuk bisa memahami inti dari sebuah materi, mempercepat proses belajar, dan memudahkan mengingat kembali informasi. Sebelum kita mulai, mari luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru yang bisa membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita mulai. Bab 1. Mengapa memulai dengan why? Simon Sinek memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana namun kuat. Mengapa beberapa orang dan organisasi lebih inovatif, lebih berpengaruh, dan lebih menguntungkan daripada yang lain? Dia memperkenalkan 8 Golden Circle, why, how, what. What adalah apa yang kita lakukan? How adalah cara kita melakukannya. Why adalah alasan kita melakukannya, meliputi tujuan, kepercayaan, keyakinan. Organisasi hebat seperti Apple selalu memulai dari why. Mereka tidak menjual produk, mereka menjual visi. Bab 2. Alternatif untuk inspirasi. Banyak organisasi menggunakan manipulasi seperti diskon, tekanan, rasa takut, atau aspirasi palsu untuk memengaruhi perilaku. Ini mungkin berhasil dalam jangka pendek, tapi tidak menciptakan loyalitas. Simon menunjukkan bahwa manipulasi itu bukan cara membangun hubungan jangka panjang. Sebaliknya, inspirasi dengan menyampaikan why dapat mendorong keterlibatan yang lebih dalam dan bertahan lama. Bab 3. Golden Circle. Golden Circle adalah inti dari buku ini. Urutannya penting. Why, how, what, bukan sebaliknya. Sebagai contoh, Apple, mereka berkata, dengan keyakinan bahwa kami menantang status quo. Dalam hal ini, why, kami menciptakan produk yang dirancang indah dan intuitif. Dalam hal ini, how, seperti komputer dan ponsel, yang berarti what. Tetapi, kebanyakan perusahaan melakukannya terbalik. Bab 4. It's not opinion, it's biology. Sinek mengaitkan konsep Golden Circle dengan struktur otak manusia. Neocortex dalam hal ini what, meliputi rasional dan berpikir logis. Sistem limbik dalam hal ini, why dan how, meliputi emosi, kepercayaan, dan pengambilan keputusan. Kita mengambil keputusan berdasarkan emosi, lalu membenarkannya secara logika. Inilah mengapa menyampaikan why sangat efektif, karena itu berbicara ke hati manusia. Bab 5. Clarity, Discipline, and Consistency. Untuk menginspirasi, kita perlu 3 hal. 1. Kejelasan atas why atau tahu apa yang Anda perjuangkan. 2. Disiplin atas how atau integritas dan keunggulan cara melakukannya. 3. Konsistensi atas what atau semua yang dilakukan harus mencerminkan why. Contohnya, Starbucks bukan hanya menjual kopi, tapi memberikan tempat ketiga antara rumah dan kantor. Bab 6. The Emergence of Trust. Kepercayaan muncul ketika kita merasa bahwa seseorang atau organisasi berbagi nilai yang sama dengan kita. Konsistensi antara why, how, dan what menciptakan kepercayaan. Karyawan yang percaya pada misi perusahaan akan bekerja dengan semangat. Konsumen yang percaya akan menjadi pelanggan setia. Bab 7. How a Tipping Point Tips. Simon menjelaskan The Law of Diffusion of Innovation. Untuk menjangkau mayoritas pasar, kita harus menyentuh 2,5% inovator, 13,5% early adopters, 34% early majority,
Orang yang membeli karena percaya why akan menyebarkan pesan lebih cepat daripada mereka yang membeli hanya karena harga. Sebagai contoh, saat Apple merilis iPod, mereka tidak mengatakan MP3 player 1 GB, tapi 1000 lagu dalam saku Anda. Pesan ini menyentuh secara emosional. Bab 8. Start with why, but know how. Orang yang memulai dengan why adalah pemimpin inspiratif, tapi mereka butuh how people yang tahu cara mengeksekusinya. Steve Jobs yang bertindak sebagai why memiliki rekan Steve Wozniak yang bertindak sebagai how. Walt Disney punya Roy Disney. Visioner butuh eksekutor. Gabungan keduanya membuat organisasi berjalan, berhasil, dan berkembang. Bab 9. Know why, know how, then what. Setelah why dan how jelas, baru kita tentukan what atau produk, layanan, maupun aktivitas. Sebagai contoh, Southwest Airlines. Why? Mereka adalah demokratisasi perjalanan udara. How? Mereka adalah efisiensi. What? Mereka adalah layanan penerbangan hemat biaya, tepat waktu, menyenangkan. Mereka sukses karena tidak keluar dari garis why. Bab 10. Communication is not about speaking, it's about listening. Pesan kita tidak hanya harus jelas, tapi juga didengar dan dirasakan. Komunikasi efektif terjadi bila what kita mencerminkan why kita. Bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi menyentuh emosi dan menciptakan keterikatan. Bab 11. When why goes fuzzy. Banyak organisasi yang kehilangan arah karena lupa why mereka. Sebagai contoh, Walmart awalnya berlandaskan membantu masyarakat kecil dengan harga terjangkau. Setelah pendiri wafat, fokus berubah ke keuntungan. Akibatnya, nilai-nilai perusahaan pudar dan kepercayaan menurun. Bab 12. Split happens. Ketika organisasi tumbuh dan berubah, perpecahan antara why dan what bisa terjadi jika tidak dijaga. Tugas pemimpin adalah terus mengingatkan akan why, memastikan semua tindakan dan keputusan tetap sejalan. Tanpa itu, organisasi hanya akan jadi mesin pencari untung. Bab 13. The origin of a why. Simon menyatakan, why bukan sesuatu yang kita ciptakan, melainkan kita temukan. Why berasal dari pengalaman, nilai, dan masa lalu kita. Setiap individu, organisasi, atau gerakan punya why yang unik, tinggal bagaimana mengenalinya lebih dalam. Bab 14. The new competition. Persaingan bukan tentang siapa yang punya fitur lebih banyak, tapi siapa yang punya makna lebih kuat. Orang tidak membeli apa yang Anda buat, tapi mengapa Anda membuatnya. Organisasi yang memiliki WHY kuat tidak lagi bersaing, mereka memimpin. Penutup, mulailah dengan mengapa. Buku ini bukan hanya tentang bisnis, ini adalah filosofi hidup. Jika Anda seorang pemimpin, pengusaha, guru, atau bahkan pembuat konten seperti kita di Cerita Pendek, memahami dan menyampaikan why adalah langkah awal untuk menginspirasi. Ketika kita tahu mengapa kita melakukan sesuatu, kita bisa membangun sesuatu yang bermakna dan bertahan lama. Ringkasan utama dari buku ini adalah, why adalah pusat dari inspirasi dan loyalitas. Organisasi hebat dan pemimpin besar memulai dari why. Manipulasi bisa menghasilkan transaksi, tapi hanya inspirasi yang menghasilkan transformasi. Kejelasan, disiplin, dan konsistensi adalah kunci. Komunikasi terbaik adalah yang menyentuh emosi. Perjalanan memimpin dimulai dengan mencari why Anda. Terima kasih telah menyimak. Semoga rangkuman ini memberi Anda inspirasi baru untuk tidak hanya memimpin orang lain, tetapi juga memimpin hidup Anda sendiri dengan lebih bermakna. Jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat selalu mulai dengan why.